Armenia adalah negara Transkaukasia yang terletak di sebelah selatan pegunungan Kaukasus dan berhadapan langsung dengan ujung Asia Barat Laut. Negara dengan populasi 2,9 juta jiwa ini adalah negara kuno yang menjadi salah satu pusat peradaban paling tua di muka bumi. Wilayah geografis Armenia mencakup pegunungan tinggi, danau dan lembah subur dengan Gunung Ararat yang bersejarah, yang diyakini sebagai tempat Nabi Nuh mendaratkan bahteranya setelah banjir besar. Kendati saat ini Gunung Ararat berada di kawasan Turki, tetapi di masa lalu Gunung Ararat telah menjadi bagian dari sejarah penting Armenia. Ararat merupakan simbol nasional yang sangat kuat bagi Armenia. Gunung ini muncul dalam banyak aspek budaya Armenia, termasuk seni, sastra, serta lambang negaranya. Dalam konteks Kristen, Gunung Ararat dipandang sebagai bukti kebenaran biblikal dan pengaruh Kristen yang mendalam di Armenia, negara pertama di dunia yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi pada tahun 301 Masehi. Armenia dijuluki sebagai Land of Noah atau Tanah Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh dan Ararat telah membentuk sebagian dari identitas nasional Armenia. Konon, Armenia adalah negeri tempat Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah selama ratusan tahun. Nabi Nuh mengemban tugas untuk menyeru kaum penyembah berhala, yaitu Nasr, Ya'uq, Wad, dan Suwa untuk kembali ke jalan Allah. Hanya saja, ajakan itu mendapat penolakan keras dan ancaman dari bangsa Armenia. Terdapat banyak cerita lokal di Armenia yang mengaitkan Nabi Nuh serta Gunung Ararat, termasuk cerita tentang keturunan Nabi Nuh melalui peradaban baru di tanah Armenia setelah peristiwa banjir. Kemudian, berdasarkan cerita itu, orang-orang Armenia meyakini bahwa leluhur mereka adalah Nabi Nuh. Nama asli wilayah ini adalah Haik atau Hayastan, yang berarti tanahnya orang-orang Haik. Konon, bangsa Haik inilah yang merupakan orang-orang keturunan Nabi pembuat kapal besar. Wilayah Armenia sendiri sudah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Mulanya, wilayah ini merupakan tanah merdeka dengan pemerintahan kekaisaran yang kekuasaannya membentang dari Laut Hitam sampai Laut Kaspia, bahkan hingga Laut Mediterania. Tentu saja, cakupan wilayah Armenia saat itu jauh berbeda dengan saat ini, yang sama sekali tidak memiliki laut. Kejayaan kekaisaran Armenia yang bertahan selama beberapa abad sebelum Masehi mulai melemah setelah abad pertama Masehi. Selanjutnya, secara bergantian, bangsa-bangsa lain yang lebih dikdaya menduduki wilayah ini, dari Assyria, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Mongolia, Arab, Turki, hingga Kekaisaran Rusia yang nantinya menjelma sebagai negara komunis terbesar di dunia, yaitu Uni Soviet. Pada puncak kejayaannya, Armenia membentang dari pantai Laut Hitam Tengah Selatan hingga Laut Kaspia, kemudian dari Laut Mediterania hingga Danau Urmia di Iran saat ini. Bagian dari Armenia yang terletak di bekas wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia pernah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 28 Mei tahun 1918. Akan tetapi, pada tahun 1920, kawasan tersebut diserang oleh pasukan dari Turki serta Soviet Rusia. Republik Soviet Armenia didirikan pada tanggal 29 November tahun 1920. Namun 2 tahun setelahnya, Armenia sempat menjadi bagian dari Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia. Pada tahun 1936, republik ini dibubarkan dan Armenia menjadi Republik Konstituen Uni Soviet. Dan setelah berabad-abad menjalani peran sebagai negeri koloni, Armenia akhirnya menjadi negara merdeka pada tanggal 23 Agustus tahun 1990 setelah lepas dari Uni Soviet.
Namun, meski akhirnya mereka merdeka secara penuh, masih banyak masalah yang harus dihadapi Armenia, terutama konflik yang tidak kunjung usai dengan Azerbaijan. Bagi umat Nasrani, Armenia dianggap sebagai wilayah suci. Demikian ini karena Armenia adalah negara pertama di dunia yang mengakui Kristen sebagai agama resmi sejak tahun 301 Masehi, bahkan lebih dulu dibandingkan Kekaisaran Romawi. Hal ini terbukti dari sejarah Pangeran Gregory yang dijuluki sebagai The Illuminator, yang memainkan peran penting dalam penyebaran Kristen di negara ini. Dia dikenal telah melakukan mukjizat dan menyembuhkan Tiridates III yang memerintah Armenia pada tahun 287 sampai 330 Masehi, sehingga agama Kristen dijadikan agama resmi di negara tersebut. Bahkan, agama Kristen telah ada di negara ini sejak tahun 40 Masehi, yang berarti sebelum kemunculan Kekaisaran Romawi. Meskipun pernah dikuasai oleh pemerintahan Muslim saat ditaklukkan oleh Turki Utsmani, Armenia tidak pernah menjadi negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Hingga kini, Kristen tetap menjadi agama mayoritas, kendati sebagian wilayah Armenia berbatasan dengan negara yang identik dengan Islam, seperti Turki, Iran, juga Azerbaijan. Diperkirakan, penduduk Armenia yang beragama Islam saat itu hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, atau kurang dari 0,1% dari total populasi. Segelintir orang Islam yang hidup di Armenia itu kebanyakan bukan warga asli, melainkan berasal dari Azerbaijan, negara tetangga yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Armenia pernah mengalami masa paling kelam yang disebut sebagai Armenian Holocaust dan merupakan genosida pertama pada abad ke-20. Dikatakan terdapat sekitar 1,8 juta orang yang menjadi korban tewas dalam aksi pemusnahan etnis Armenia ini. Aksi ini bukan terjadi di Armenia, melainkan di wilayah Turki yang berbatasan langsung dengan negara itu. Meskipun masih menjadi perdebatan, pemusnahan etnis Armenia ini disebut menjadi inspirasi Hitler untuk melakukan tindakan serupa terhadap kaum Yahudi di Jerman selama memimpin Nazi.